Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeko Matthew, NRP 6103011908 dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Widya Mandala Surabaya. Jadi di sini untuk memenuhi tugas filsafat manusia dan etika sosial, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat keadaan di lingkungan sekitar rumah saya dan juga bagaimana tanggapan dari orang-orang sekitar mengenai COVID-19. Selain itu, di lingkungan saya ini, di gang saya ini, puji Tuhan belum ada satupun kasus positif corona. Nah, maka dari itu, dari RT dan RW sendiri juga lebih memberikan banyak fasilitas dan perhatian bagi para masyarakat di sekitar lingkungan rumah saya. Salah satunya adalah dengan adanya penyemprotan massal di setiap minggu. Selain itu juga ada penyuluhan penggunaan masker, karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oh iya, sebelum itu jangan lupa buat tetap ikuti protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Nah, jadi adanya penutupan pagar ini tujuannya supaya untuk menghindari kontak dari luar juga, supaya orang-orang luar tidak dapat masuk, supaya hanya warga saja yang bisa masuk. Ini juga ada poster untuk kewajiban menggunakan masker dan menjaga jarak serta menjaga kebersihan. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan dari RT RW di rumah saya supaya dapat mengurangi angka penularan jumlah corona di Indonesia. Dan juga untuk keluar masuk pagar, pintu ini tetap harus ditutup kembali. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk mencuci tangan, ini dari RT RW sekitar ya. Di depan rumah warga juga telah disiapkan seperti poster-poster seperti ini untuk menangani COVID-19. Jadi untuk menghindari kontak dari luar juga, dari gang saya ini untuk akses ke gang yang sebelah sana itu ditutup. Jadi benar-benar untuk menghindari kontak dari orang-orang luar. Jadi ini merupakan salah satu kebijakan RT RW di gang saya untuk menutup gang ini atau diberi portal. Selamat siang Pak, sebelumnya Selamat boleh siang, Mas. berkenalan dulu, namanya siapa Pak? Saya Setu Priyanto. Oh iya, Iya, jadi saya dari Universitas Widya Mandala, nama saya Jeko. iya. Saya ingin bertanya dua hal mengenai dampak COVID ini. Yang pertama, apakah COVID ini berdampak pada penjualan Bapak? Dari dampak COVID memangnya sangat tajam, Mas. Karena apa? Seperti gang-gang ini kan banyak yang tutup, jadi akses orang lewat itu akhirnya bisa terganggu, Mas. Yang biasanya lewat akhirnya beli, akhirnya nggak lewat nggak bisa beli. Iya. Yang terakhir, apa tanggapan Bapak dari fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh RT RW? Apakah masih kurang? Ataukah mungkin Bapak ada saran harus ditambahkan apa? Yang saya sayangkan begini, Mas, kayak gang-gang banyak yang tutup itu, maksud saya itu tutupnya itu jangan terlalu tutup fatal, istilahnya itu bisa ditutup tapi bisa dibuka kembali kalau ada orang-orang lewat, ya itu bisa buka tutup gitu, jadi Iya. tidak dikunci gitu maksud saya, Mas. Jadi orang itu ya tidak terganggu, apalagi orang jualan tidak bisa terganggu gitu. Oke. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya, Ya, Pak. Iya, ya, semoga sama-sama, sukses Mas. selalu, semoga Amin. banyak yang beli, Pak. Iya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman keadaan di sekitar rumahku. Nah, yang terpenting jangan lupa buat teman-teman selalu jaga kesehatan, olahraga, makan makanan yang sehat, dan kalau mau bepergian jangan lupa pakai masker. Kalau ada face shield lebih bagus, dan pokoknya selalu menaati protokol-protokol kesehatan. Nah, kalau di daerah rumah kalian gimana nih? Nama saya Alan Williams. Saya berasal dari Niki Niki.
Niki-Niki merupakan suatu tempat di NTT yang masih merupakan zona hijau karena tidak terdapat kasus corona. Nah, di Niki-Niki ini karena merupakan zona hijau, belum ada orang yang menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer. Niki-Niki merupakan jalur perhubungan antara Kupang dan juga Atambua yang membuat Niki-Niki selalu ramai. Di Niki-Niki terdapat banyak toko yang ramai akan pengunjung. Ini salah satunya. Toko ini setiap hari ramai akan pengunjung. Sehingga saya berkeinginan untuk membuat satu tempat cuci tangan yang praktis di depan toko agar masyarakat selalu memperhatikan kebersihannya. Orang yang berkunjung ke sini pun juga jarang ada yang menggunakan masker atau menggunakan hand sanitizer. Di sini juga belum terdapat tempat cuci tangan di depan toko. Akhirnya saya membuat satu tempat cuci tangan beserta dengan sabun agar setiap pengunjung yang datang ke toko bisa menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Pada hari pertama, tanggal 5 Agustus 2020, saya melakukan wawancara dengan Ketua RT untuk mengetahui ketahanan lingkungan saya dalam menghadapi COVID-19. Hal pertama yang saya tanyakan, apakah ada kebijakan dan fasilitas baru yang disediakan oleh pengurus RT dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Berikut adalah jawaban beliau. Kita dihimbau untuk memakai masker, menjaga jarak, gitu ya, cuci tangan. Nah, itu kita lakukan. Kita lakukan di RT kita ini. Kita himbau kepada warga melalui kami ini kan kita kan ada grup WA. Ya kan? Dari grup itu kita sebarkan, anjurkan agar warga di RT ini memakai masker kalau keluar. Maskernya, penggunaan masker dan jaga jaraknya itu apakah hanya melalui grup WhatsApp saja? Enggak juga, jadi kami kan ada security Ya. nah, jadi security. Nah, terus kalau mau masuk wilayah sini, yang terutama yang pakai sepeda motor itu dicegat untuk cuci tangan gitu ya. Jadi di pos itu ada disediakan air untuk cuci tangan ya, sama sabun. Setelah melakukan wawancara dan observasi singkat, pada tanggal 7 Agustus, saya melakukan observasi pada sore hari di lingkungan saya. Dan inilah hasilnya. Ternyata orang-orang di lingkungan saya masih peduli dengan kesehatan mereka. Alih-alih berdiam diri di rumah, mereka melepas penat dengan berolahraga. Tetapi, meskipun mereka keluar rumah, mereka tetap mematuhi protokol untuk berjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Pada tanggal 8 Agustus 2020, saya melakukan observasi untuk melihat keadaan toko dekat rumah saya. Ini adalah tampilan toko dekat rumah saya. Mereka juga support protokol kesehatan untuk mencegah virus corona. Selain itu, mereka juga menyediakan tempat cuci tangan gratis di depan toko mereka. Ternyata lingkungan rumah saya memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi pandemi corona ini. Mereka mendukung pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan dan telah melaksanakannya dengan baik. Sekian hasil observasi saya. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Halo, nama saya Alexander Mario dan saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menghadapi virus corona ini. Yang pertama adalah memakai masker saat berpergian. Seperti ini, yang benar. Bagian yang ada kawatnya merupakan bagian yang atas. Jadi seperti ini. Yang kedua adalah memakai hand sanitizer seperti ini.
kita harus rajin-rajin menggunakan hand sanitizer ataupun kalian bisa cuci tangan supaya mengurangi risiko terkena COVID-19. Dan yang terakhir adalah jaga jarak dengan orang lain. Jadi kita harus mengusahakan tidak bersentuhan dengan orang lain. Minimal jaraknya 1,5 tangan. Nama saya William Indra Tanjung, NRP saya 6103019076. Karena saya tidak diperbolehkan untuk keluar perumahan, maka saya melakukan observasi dan pengamatan di lingkungan perumahan saya. Selain itu, saya juga mendesain beberapa poster, yaitu 7 langkah mencegah penyebaran COVID-19, dan ada poster yang lain yang berjudul cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Kedua poster ini saya tempelkan di samping rumah saya yang merupakan jalan masuk ke dalam perumahan juga, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam perumahan dapat melihat poster tersebut dan membacanya. Di perumahan saya tidak terlalu banyak ada rumah, oleh karena itu orang yang keluar masuk perumahan sangatlah sedikit. Dari observasi saya, telah saya temui bahwa setiap orang yang keluar masuk perumahan sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan menggunakan masker setiap kali berkeluaran. Terima kasih. Nama saya Brigita Fiona, NRP 6103019095. Dan ini adalah lingkungan rumah saya saat pandemi COVID. Ini pemandangan di depan rumah saya. Masih sepi pengunjung, masih sepi rumah, dan juga tidak banyak himbauan mengenai COVID-19. Namun di perumahan saya, setiap pos satpam memiliki tempat cuci tangan, dan tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam perumahan tersebut. Ada juga banner mengenai cara mencegah penularan corona di beberapa pos satpam di dekat rumah saya. Ada kampung di dekat rumah saya yang memasang banner terkait dengan corona. Ada juga Indomaret di dekat rumah saya yang mewajibkan menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus, saya membersihkan rumah menggunakan disinfektan. Setelah menggunakan masker, sekali pakai perlu digunting terlebih dahulu untuk menghindari penggunaan ulang. Setelah gunting digunakan, perlu dilap dengan disinfektan. Lalu, setelah digunting, masker bisa dibuang di tempat sampah. Saya juga membersihkan meja makan atau meja kerja dengan menggunakan disinfektan. Hal ini dikarenakan meja ini seringkali dipakai, sehingga perlu dilap dengan disinfektan agar bebas dari virus. Ganggang pintu utama saya juga sering tersentuh oleh orang-orang, termasuk saya dan keluarga saya, sehingga perlu juga dibersihkan dengan disinfektan. Selain ganggang pintu utama, ganggang pintu gerbang juga sering tersentuh, sehingga perlu juga dibersihkan dengan disinfektan. Sebenarnya akan lebih baik apabila seluruh gerbang disemprot dengan disinfektan. Namun untuk video kali ini, saya menunjukkan bahwa ganggang pintunya paling penting sebab sering dipegang oleh orang-orang. Jadi sekian dari kelompok kami, semoga kalian sehat selalu di rumah, jangan terlalu banyak berpergian, dan juga semoga lingkungan kalian mendukung pencegahannya.